Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puspita Ningsi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan westernisasi, globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial, modernisasi. Yang pertama, keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Yang kedua, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Yang ketiga, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Yang keempat, ide globalisasi. Sistemnya yaitu tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Yang kelima yaitu harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Yang keenam, tidak mampu menyiapkan diri, terbagi menjadi dua, yaitu mengalami cultural shock, keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian. Oleh karena itu, masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Yang kedua yaitu mengalami cultural lack, ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Yang kedua, proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Yang ketiga, perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Menurut Kunjaraningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Ogburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Inilah tokoh dari kedua yang menyatakan pengertian modernisasi, yaitu Konjaningrat. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Direct change. Yang pertama, aspek sosial demografi, proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern. Yang pertama, sikap menerima hal baru. Yang kedua, memiliki keberanian untuk berpendapat. Yang ketiga, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Yang keempat, memiliki perencanaan. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat dan martabat orang lain. Yang kedelapan, percaya pada iptek. Yang kesembilan, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sikap mentalnya yaitu kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syarat modernisasi manusia modern. Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Gejala modernisasi di bidang sosial. A. Munculnya kelas-kelas sosial. B. Munculnya sikap konsumerisme. C. Adanya gejala urbanisasi. Gejala modernisasi di bidang ekonomi. A. Munculnya industri besar. B. Adanya tenaga ahli. C. Adanya perkembangan dalam bidang industri. D. Sudah menggunakan teknologi modern. E. Masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa.
Di bidang politik, A. Adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. B. Tersedianya sarana dan prasarana informasi. C. Berlakunya hukum sistematis. Hidup konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Contohnya seperti gambar ini. Penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Contohnya seperti gambar berikut ini. Lalu dampak modernisasi. Dampak positifnya: A. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. B. Kemajuan dalam bidang industri. C. Kemajuan dalam bidang transportasi. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatifnya: A. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. B. Muncullah kriminalitas. C. Kenakalan remaja. D. Pencemaran lingkungan alam. Salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi. Alat dan transportasi dulu dan sekarang. Contohnya seperti gambar berikut ini. Lalu, westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri westernisasi: A. Lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme. B. Mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam konsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. C. Semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. D. Perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. E. Masyarakat juga semakin individual, disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Modernisasi yaitu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara dan tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi adalah mutlak pembaratan. Munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Persamaan modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.